Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, ditulis oleh kakaknya pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi itu kan namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara ini adalah kakaknya bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi sama-sama dari Najd. Ini ada di halaman 4 karena tulisannya itu kitab kuning yang versi lama ya. Tulisannya masih kecil sekali. Jadi saya perbesar di teksnya seperti yang sebelah itu. Kalau kamu tidak percaya bisa kamu cek di kitabnya, download dan cari. Itu ada di halaman 4. Ya cetakannya sama dengan yang sebelah itu. Fa innal yauma, maka sesungguhnya hari ini ubtuliyan nasu, manusia itu diuji biman, dengan adanya seseorang yang tasibuh, yang dia menisbatkan diri ilal kitab was sunnah, kepada kitab dan sunnah. Jadi ada orang ya, di masa kita ini ada orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut kitab dan sunnah, di mana ini adalah bencana atau ujian kepada manusia, khususnya kepada orang Islam. Wajastambitu, dan dia menyimpulkan min ulumihima, dari ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis itu. Wala yubali, dan dia tidak peduli man, kepada orang kholafahu, yang menyelisihinya. Artinya dia tidak mau tahu, pokoknya dia menyimpulkan sendiri. Wa idza tulibat, atau wa idza talabta ya. Seandainya apabila kamu meminta minhu, darinya, ayyaridoh, agar dia memaparkan atau mempresentasikan kalamahu, ucapan dia atau kesimpulan-kesimpulan dia dari kitab dan sunnah versi dia itu, ala ahlil ilmi, kepada orang yang berilmu. Artinya kalau diajak diskusi, diajak munakosyah, diajak dicek pemahaman kamu terhadap kitab dan sunnah itu seperti apa, diajak oleh ahli ilmu, apa sikapnya, lam yaf'al, maka mereka atau dia atau orang ini tidak akan melakukan itu. Bal, akan tetapi yujibu, dia mewajibkan atau mengharuskan ala nasi, kepada manusia, al-akhdha, untuk mengambil atau untuk mengikuti atau untuk nurut biqaulihi, dengan ucapan dia, wa bimafhumihi, dan dengan pemahaman dia. Jadi tipikal orang ini, dia menyimpulkan kitab dan sunnah menurut dia sendiri. Kalau diajak diskusi, diajak presentasi oleh ahli ilmu, dia tidak mau. Tetapi di satu sisi dia mendoktrin orang lain untuk mengikuti pendapatnya dan pemahamannya. Kemudian waman kholafahu, dan barang siapa yang menyelisihi orang itu, hu, kepada orang ini. Jadi kalau ada orang yang tidak sepakat dengan pendapatnya, fahuwa, maka orang itu indahu, menurut orang yang ini ya, artinya orang yang menyelisih dia itu di pandangan dia kafirun, adalah dihukumi kafir. Hada, hal ini, wahuwa, dan orang itu ya, artinya ini terjadi sementara orang itu lam yakun, tidak ada fih, di dalamnya khoslatun, satu pun unsur ya, wahidatun, yang satu. Artinya tidak ada satu pun unsur, tidak ada satu pun indikator, atau tidak ada satu pun hal dalam dirinya min khisali ahlil ijtihadi, sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sudah boleh berijtihad. Artinya orang ini satu pun tidak punya kapasitas untuk berijtihad. Misalnya orang berijtihad harus menguasai beberapa hal, orang ini satu pun tidak menguasai itu gitu ya. Kemudian wala wallahi usyra wahidatin, bahkan sampai bersumpah ini ya. Jadi kalau dibaca tertibnya itu wallahi, dan demi Allah, la usyra wahidatin, dia tidak menguasai 1/10 dari 1 ya. Artinya apa? 0,1 pun dia tidak menguasai dari kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Artinya kapasitas orang ini sangat rendah, 0,1 pun tidak sampai untuk boleh berijtihad. Begitu ya, itu gambaran menunjukkan bahwa keilmuannya betul-betul minim ya. Wa ma'ahadha, dan bersamaan dengan keadaan seperti ini, faraja,
maka menyebarlah ya. Intasyarah, roja itu intasyarah ya. Kalamuhu, ucapannya, ala kathirin minal juhali, kepada banyak orang-orang bodoh. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sampai Syekh Sulaiman ini menyampaikan istirja ya, kalimat yang diucapkan ketika ditimpa musibah. Maka sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Ini ucapan dari kakak kandungnya ya. Ini kitab disebar di mana-mana, tetapi ya entah ustaz-ustaz Salafi Wahabi kok tidak pernah membacakan kitab ini, atau membantah atau bagaimana, kan begitu ya. Dimana dari narasinya jelas bahwa ada orang yang sok-sok memahami Quran dan hadis dengan caranya sendiri, tidak peduli bahwa dia menabrak pendapat ahli ilmu yang lebih kuat, bahkan menabrak pendapat-pendapat ulama yang lebih mumpuni keilmuannya. Ketika diajak berdiskusi, diajak berdebat, diajak presentasi pemahamannya biar tahu di mana salahnya, malah tidak mau. Tetapi di lain sisi dia mendoktrin orang lain untuk mengikuti apa yang dia ucapkan dan apa yang dia fahami. Apabila ada orang yang tidak ikut, langsung dihukumi kafir, langsung dihukumi keluar dari Islam. Ini ya sangat nyata. Padahal di satu sisi orang ini sama sekali nihil keilmuannya, tidak sampai mencapai 0,1 dari keilmuan ulama yang layak atau pantas melaksanakan ijtihad. Nah, ini kan informasi keilmuan kawan-kawan. Jadi misalnya ada orang yang berbicara seperti ini, selama sumbernya jelas, ya harus kita apresiasi. Kalau kamu tidak percaya dengan kitab ini, kamu bukan tidak percaya dengan saya, tapi kamu tidak percaya dengan kitab yang saya bacakan. Kamu bisa membantah saya hanya dengan satu jalur, yaitu kamu buktikan saya salah membaca kitab ini atau salah memahami. Kalaupun kamu membawa bantahan kitab bahwa oh tidak begitu, aslinya begini, tidak begitu, itu salah, yaitu berarti sudah perbedaan antar ulama. Kamu bisa membuktikan mana yang benar, apakah kitab ini salah, apakah kitab kamu yang benar, itu bagaimana kamu membuktikannya? Toh sama-sama ikut kitab. Ini nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam ayat. Tak bisa kamu membuktikan ini dengan membawakan hadis Nabi atau membuktikan ini dengan membawakan Al-Quran. Karena ini urusannya sudah lain. Dari sini kalian bisa paham bahwa tidak semua kebenaran itu harus kamu datangkan dalilnya kitab dan sunnah. Kenapa? Karena ada kalanya hal-hal itu bukan lagi berkaitan dengan kitab dan sunnah. Apalagi ini bicara sejarah, bicara fakta, di mana kita pada akhirnya tinggal memilih, kamu lebih percaya kepada siapa. Itulah kita memahami kebenaran. Apakah kamu percaya kepada segelintir orang-orang yang so yes dan wataknya sama? Ketika diajak diskusi tidak mau, tetapi di satu sisi mendoktrin orang lain salah, hanya dia yang benar, pemahaman yang dia ikuti yang benar. Ya begitu ya. Allahumma hdina hadasabi.